Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dengan nikmat-nikmatnya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang pada pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan kaidah yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh yaitu tentang syarat sahnya ibadah, syarat sahnya tasarruf, tabarruk. Kurang lebih ada 4 kaidah sebenarnya dalam kaidah ketujuh yang disebutkan oleh Syekh. Kemarin semuanya kita sudah bahas. Kita lanjutkan pada kaidah ke-8. Kata Syekh, as-saminatu al-ahkamul usuliyatu wal far'iyatu la tatimmu illa bi amrayni wujudu syurutiha wa arkaniha wa intifa'u mawani'iha. Kaidah ke-8, semua hukum, atau kata Syekh Abdul Salih, hukum-hukum usul akidah ataupun far' fikih dalam agama kita tidak akan sempurna kecuali dengan 2 hal, yaitu wujudu syurutiha wa arkaniha, terpenuhinya syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Yang kedua, intifa'u mawani'iha, hilangnya penghalang-penghalangnya. Kita akan baca apa yang disebutkan oleh Syekh menjelaskan kaidah ini. Ini kaidah penting dalam agama kita.
Kata Syekh, wa hadha aslun kabirun muttaridul ahkam fil usuli wal furu' atau yurja'u ilaihi fil usuli wal furu'. Ini kaidah yang besar yang masuk dalam semua hukum-hukum agama kita, baik itu yang berkaitan dengan akidah maupun selainnya, hukum-hukum fikih. Fa min fawaidihi anna katsiran minan nususil wa'di bil jannah wa au tahrimin nar aw nahwi dzalika qad warada fi ba'di nusus tartibuha ala amalin la takfi wahdaha. Kata Syekh, di antara faedah ini bahwa banyak dalil-dalil wa'ad, janji-janji Allah atau janji Rasulnya dengan surga, atau sebaliknya ancaman dengan neraka, atau janji juga diharamkannya neraka bagi orang yang melakukan sebagian amalan. Misalnya disebutkan dalam banyak dalil, kata Syekh, itu tidak cukup cuma amalan itu, bal la budda min timamil imani wa amalin ukhar laha, bahkan harus digabungkan, harus ada iman bagi pelakunya. Misalnya ada orang yang menyingkirkan duri aja di jalan, katanya bisa masuk surga. Itu disyaratkan harus dia mukmin. Orang yang dihukumi seperti itu oleh Rasulullah SAW pasti dia mukmin. Makanya banyak yang mensyarah hadis-hadis seperti itu, orangnya ikhlas dia melakukannya karena Allah, katanya. Ya, walaupun dia penzina misalnya. Jadi kata Syekh harus ada keimanan, tauhid. Nah, ini dalil-dalil, semua dalil-dalil janji Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran harus diperhatikan syaratnya dan penghalang-penghalangnya. Demikian pula ancaman, wa kadzalika fi nususin katsiratin tartibu dukhulin nar. Demikian pula dalam dalil-dalil yang banyak yang Allah mengancam orang-orang yang melakukan amalan tertentu untuk masuk neraka, awil khuludi fiha, atau kekal di dalam neraka, ala amalin, pada sebagian amalan. Misalnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha, kata Allah. Siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Ini dalil ancaman, tidak akan terwujud kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Misalnya dia menghalalkan pembunuhan itu, yang dengan itu dia murtad, keluar dari Islam setelah dia tahu tentang haramnya membunuh jiwa seorang mukmin. Kalau dia melakukannya dalam keadaan dia sadar bahwa dia melakukan perbuatan dosa, tapi dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka ada penghalang dia untuk dia kekal dari neraka, yaitu dia masih memiliki tauhid, masih memiliki keimanan sebenarnya. Kata Syekh, la yastakillu bihadzal hukmi, tidak cukup cuma mempergunakan amalan-amalan yang disebutkan itu untuk menghukumi orang sesuai dengan teks dalil. Balla budda fiha min wujudi syurutiha wa intifai mawaniha, tapi harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Wa bihadzal asl, kata Syekh, dengan kaidah ini yandafiu iradatun, akan bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan, kritikan-kritikan misalnya yang ditujukan kepada sebagian dalil-dalil. Jadi sebagian orang tersesat gara-gara salah memahami dalil-dalil tersebut, yaitu ada orang cuma yang mengikuti dalil-dalil ancaman sehingga dia mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ada juga yang cuma berpegang dengan dalil-dalil janji Allah dan Rasulnya, sehingga mereka mengatakan tidak akan madaratkan keimanan seseorang. Yang penting dia, walaupun dia berbuat maksiat, walaupun dia melakukan perbuatan dosa besar, yang penting dia yakin bahwa Allah Maha Esa, kata mereka. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya berhak untuk diibadahi. Ini kelompok Murji'ah.
Nah, yang benar semua dalil-dalil itu digabungkan dan dimasukkan dalam kaidah ini bahwa segala sesuatu hukum baik itu berupa ancaman ataupun janji tidak akan terlaksana, tidak akan terpenuhi sampai lengkap ada syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Misalnya kata Syekh, fa idza qala qailun, kalau ada orang yang mengatakan qad rattaba asy-syari'u dukhulal jannah ala ba'dil aqwal atau ba'dil a'mal. Syariat telah menjanjikan untuk masuk surga kepada sebagian orang yang mengucapkan sebagian perkataan, misalnya man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, qulu la ilaha illallah tuflihun. Misalnya kata Rasulullah SAW, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian pasti akan berbahagia, beruntung. Ya, kalau terpenuhi syarat-syaratnya, kalau hilang penghalang-penghalangnya, kalau dia meninggal dengan, misalnya di antara syaratnya dia harus meninggal di atas tauhid, sudah 1000 kali setiap hari bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih berbuat syirik, ini ada penghalang untuk dia mendapatkan janji pada orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Nah, kata Syekh, kalau ada yang mengatakan, kalau kita perhatikan dalil-dalil, sebagian dalil menjanjikan surga bagi orang yang mengucapkan sebagian amalan, sebagian ucapan atau melakukan sebagian amalan. Apakah cukup sekedar ucapan itu atau sekedar amalan itu? Fa hal yakfi wahdaha fi dzalik? Kata Syekh, wal jawabu as-sahih fiha an yuqal, jawaban yang benar dalam masalah ini kita katakan ma dzukira fi nususis sahihati min al-wa'di wal wa'id fa huwa haqqun, apa yang disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih baik itu ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih berupa janji dan ancaman, itu benar, janji itu benar. Nah, karena disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih. Wa dzalikal amalu mujibun lahu, dan amalan yang disebutkan dalam dalil-dalil janji itu memang mengharuskan apa yang dijanjikan kalau orang mengamalkan amalan itu, lakin akan tetapi la budda min wujudi syuruti kulliha wa intifa'il mawani. Ini fokus kaidah kita. Akan tetapi untuk terpenuhinya yang disebut janjikan dalam dalil-dalil tersebut harus ada syarat-syaratnya semuanya terpenuhi juga dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya, sebagaimana dalam urusan-urusan dunia, kita kalau tes masuk suatu pekerjaan misalnya ada syarat-syaratnya, ada penghalang-penghalangnya. Ya, misalnya harus ijazah SMA minimal, itu syaratnya. Kalau orang tidak lulus SMA, maka dia ada penghalangnya untuk bisa masuk ke situ. Atau kita katakan dia tidak terpenuhi padanya syarat untuk dia bisa lolos. Nah, dalam janji-janji Allah ataupun ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya juga berlaku kaidah ini. Ini masalah akidah, masalah hukum usul. Nanti akan disebutkan oleh Syekh kaitannya juga dengan masalah fikih. Salat tidak akan sah kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Di antara penghalangnya misalnya melakukannya bukan muslim, walaupun dia salat khusyuk banyak rakaatnya, misalnya salat sunnahnya, salat malam misalnya, tapi dia masih kafir, maka salatnya tidak akan diterima karena ada penghalangnya. Walaupun dia sudah berwudu, dia menghadap kiblat juga, membaca Al-Fatihah, melakukan persis seperti salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi dia belum bersyahadat misalnya, bukan muslim, dia tidak percaya misalnya dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu termasuk mawani, namanya penghalang untuk sah atau terpenuhinya sesuatu. Fa innal kitaba was sunnah qad dalla dilalatan qati'atan ala anna man ma'ahu imanun sahihun la yukhalladu finnar.
Kata Syekh, sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan dengan jelas, dengan sesuatu yang tidak ada keraguan sama sekali, bahwa siapapun yang masih memiliki keimanan, siapapun yang masih memiliki keimanan dalam hatinya, dia tidak akan kekal dalam neraka walaupun dia masuk neraka dulu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa ahli tauhid dia tidak akan kekal di neraka walaupun dia sempat dimasukkan ke dalam neraka misalnya, berdasarkan dalil-dalil terutama hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, adanya syafaat, adanya dalil yang menunjukkan bahwa orang yang masih ada keimanan dalam hatinya hatta seberat biji dzarrah, kata Rasulullah SAW, dia akan dikeluarkan dari neraka. Itu namanya penghalang dia untuk dia kekal di neraka. Kama dalla al-kitab wa sunnah ala anna al-musyrika muharramun alaihi dukhulul jannah. Sebagaimana juga Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan bahwa orang musyrik haram dia untuk masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, kata Allah. Sesungguhnya siapapun yang berbuat syirik, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada penolong seorang pun. Wa ajma'a ala dzalika salaful ummah, salaful a'immah, dan para salafus saleh sepakat atas masalah ini. Nah, ini kaitan kaidah ini yang berkaitan dengan hukum usul istilahnya. Wa annahu qad yajtami'u fi syakhsi al-wahidi imanun wa kufrun. Juga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kadang-kadang bisa terkumpul pada satu orang keimanan dan kekafiran. Wa khairun wa syarrun, terkumpul pada diri seseorang kebaikan dan keburukan. Wa mujibatus sawab wa mujibatil iqab, terkumpul padanya juga hal-hal yang menjadikan dia harusnya mendapatkan pahala, demikian pula hal-hal yang menjadikan dia akan diancam dengan hukuman oleh Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika muqtadun nusus wa muqtada hikmatillahi wa rahmatihi wa adlihi. Ini semua konsekuensi dalil-dalil dan juga konsekuensi kemahabijaksanaan dan keadilan Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika qad rattaba Allahu fi kitabihi dukhulan nar wal khuluda fiha ala qatl amdan. Ini seperti kita contohkan tadi. Demikian pula Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang sengaja membunuh seorang mukmin, orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia akan masuk neraka. Bahkan lafaz ayatnya khalidina fiha, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azim. Apakah setiap orang yang membunuh mukmin dengan sengaja dia pasti akan mendapatkan ancaman itu? Kata Syekh, yuqal fal jawabu an yuqal hadza min mujibati dukhuli al-khulud dukhuli wal khulud lakin lidzalika maniun wa huwa al-iman. Kita katakan bahwa membunuh seorang mukmin dengan sengaja ini termasuk sebab-sebab hal-hal yang pelakunya diancam untuk masuk dan kekal atau tinggal lama dalam neraka. Akan tetapi ada penghalangnya untuk dia bisa kekal di neraka, yaitu keimanan. Wa qad tawatara fa inna qad tawataratin nususu wa ajma'a as-salafu ala anna man kana ma'ahu imanun wa tauhidun sahihun la yakhlud fin nar wa ma asbaha dzalika minan nusus. Dan telah mutawatir dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis, juga para ulama salaf sepakat bahwa siapapun yang masih memiliki keimanan, masih memiliki tauhid yang benar dalam hatinya, dia tidak akan kekal di neraka. Ini ijma' dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah yang adalah ahlul bid'ah dari kalangan Khawarij dan karangan Mu'tazilah. Wa min furu'i hadzal asl, ini kita sebutkan tadi. Sekarang kita berpindah pembahasan pada masalah fikih. Furu'. Salatun, as-salatu kata Syekh, termasuk cabang dari kaidah ini atau yang masuk dalam pembahasan kaidah ini, ibadah salat misalnya. La tasihhu hatta tujada syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha wa tantafi mawani'uha. Salat apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak akan sah sampai ada terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Demikian wajibat-wajibat salat dan hilang penghalang-penghalangnya. Wahia mubtilatuha, penghalang-penghalang sahnya salat adalah pembatal-pembatal salat. Allati tarji'u ilal ikhlali bisyai'in mimma yalzam. Yang pembatal-pembatal itu kembali kepada hilangnya sesuatu yang harusnya ada pada sesuatu. Au fi'li manhiyin anhu, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam salat secara khusus. Misalnya orang salat Isya atau salat Maghrib tapi sambil ngobrol dengan orang di dekatnya misalnya dalam keadaan salat, itu salatnya tidak sah karena dia ada penghalang untuk salatnya sah, itu melakukan pembatal salat. Ada orang yang salat dengan khusyuk, salat Isya misalnya, tapi baru tenggelam matahari sudah salat Isya dia, padahal dia tidak beruzur. Nah, belum masuk waktu Isya, dia sudah salat Isya. Mungkin karena dia capek, saya mau salat Isya aja sekarang katanya. Walaupun salatnya khusyuk, bacaannya bagus, panjang-panjang misalnya, karena belum waktunya, belum masuk waktu salat Isya, maka salatnya itu tidak sah. Salat Isyanya tidak sah karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ada orang yang salat misalnya, tapi dia sujudnya misalnya setiap rakaat itu harusnya 2 kali, dia cuma sekali aja. Kebanyakan katanya 2 kali biar cepat. Ini dia meninggalkan salah satu rukun salatnya tidak sah. Nah, tidak baca surat Al-Fatihah misalnya, dan rukun-rukun salat yang lainnya. Sengaja meninggalkan wajibatus salat, tidak bertakbir misalnya ketika pindah-pindah gerakan, pokoknya gerak-gerak aja, gak ada takbir sama sekali. Ini dengan sengaja dia melakukannya, ini salatnya tidak sah karena dia meninggalkan hal-hal yang harusnya dia kerjakan dalam salat. Ini masuk dalam kaidah yang sedang kita bahas ini. Demikian pula puasa, la budda min sihhatihi min wujudi kulli ma yalzamu fihi wa min tifa'il mufattirat. Harus ada dalam puasa itu. Misalnya kalau puasa Ramadan ya di bulan Ramadan. Nah, meninggalkan semua pembatal-pembatal puasa, itu syarat sahnya puasa misalnya. Kalau dilakukan penghalangnya atau ada penghalang pada diri seseorang, misalnya wanita, dia sedang haid, walaupun dia tidak makan dari setelah terbit fajar sampai tenggelam matahari, yang dia lakukan itu tidak bernilai ibadah sebagai ibadah puasa karena ada penghalang pada dirinya. Atau tadi mungkin orang kafir yang melakukannya. Nah, di bulan Ramadan juga dia ikut puasa juga katanya, makan sahur sama-sama, saat berbuka juga dia senang-senang. Mungkin dia ikut-ikutan bersama kaum muslimin, tapi karena dia bukan muslim, maka ibadah yang dia lakukan itu tidak sah, ada penghalang pada dirinya. Wa kadzalikal haji wal umrah, demikian pula ibadah haji dan umrah. Wa tanfuzu wa min dzalikal muamalat, demikian pula muamalah seperti jual beli, sewa menyewa,
semua akad-akad tukar menukar atau tabarruk itu memberikan seperti hadiah, berinfak, tidak akan sah, tidak akan berlaku konsekuensinya kecuali bijtimai syurutiha wa intifai mamaniha wa hiya mufsidatuha, terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya, dan penghalangnya itu adalah pembatal ibadah tersebut, muamalah tersebut. Misalnya jual beli, misalnya di antara syaratnya harus ada keridhaan dari penjual dan pembeli. Kalau ada salah satunya terpaksa, pada asalnya akadnya itu tidak sah kecuali pada kondisi tertentu. Nah, di antara syaratnya misalnya harus penjualnya memiliki barang yang dia jual itu, atau dia sebagai wakil. Kalau dia menjual barang yang bukan miliknya, barang hasil curian misalnya, pada asalnya akadnya itu tidak sah. Di antara syaratnya misalnya barang dan harganya harus jelas. Kalau ada yang tidak jelas, mengandung unsur judi misalnya atau unsur riba, maka menjadikan akad itu tidak sah. Kata Syekh, la tasihu wa la tanfus, dan tidak berlaku konsekuensinya. Demikian pula sewa menyewa dan yang lainnya. Jadi kaidah ini masuk dalam semua bab agama kita, termasuk kaidah besar. Demikian pula hukum mawaris. Ada penghalang-penghalang warisan, kan misalnya status ahli waris itu budak, dia tidak bisa mewarisi kerabatnya yang statusnya merdeka, atau ahli waris itu beda agama dengan yang dia warisi, yang bapaknya meninggal misalnya muslim, anaknya kafir murtad, anaknya tidak mewarisi bapaknya karena ada penghalang pada dirinya. Demikian pula pernikahan, tidak boleh misalnya wanita mukminah menikah dengan orang kafir musyrik. Tidak boleh juga laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik. Yang dibolehkan cuma wanita ahlul kitab, itu pun disyaratkan harus afifah, yang menjaga kehormatannya. Wanita muslimah aja kita dianjurkan untuk mencari yang menjaga kehormatannya, apalagi yang bukan muslimah. Maksudnya itu penghalang. Seandainya ada seorang wanita beragama selain Yahudi dan Nasrani, agama Hindu misalnya, agama Buddha, itu nggak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki muslim sampai wanita itu masuk Islam dulu. Nah, ini namanya penghalang. Syarat pernikahan misalnya harus ada wali, ada saksi, ada kedua mempelai. Kalau nggak ada wali, itu pernikahannya tidak sah. Seperti kawin kontrak, itu perzinahan. Nah, ini disebutkan oleh Syekh. Wa syurutu hadhil asya wa mufsidatuha mufassalun fi kutubil fiqh. Syarat-syarat hal-hal ini katanya dan perusak-perusaknya sudah dirinci di kitab-kitab fikih. Demikian pula penegakan had, qisas dan pengikut-pengikutnya harus la budda fi kulli hukmin minha min tamami syurutihi wa intifai mawanihi, dari terpenuhinya syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Orang yang mencuri misalnya, tidak langsung atau tidak otomatis ditegakkan hukum potong tangan kepadanya. Harus dilihat apa syaratnya sudah terpenuhi atau tidak. Misalnya harta yang dicuri itu sudah cukup nisab. Kemudian di antara syaratnya dia mengambil harta itu di tempat yang harta itu disimpan. Kalau uang atau emas misalnya di brankas, misalnya di tempat khusus. Kalau dia mencurinya di ruang tamu, apalagi nemunya di jalan, ini nggak boleh tegakkan hukum had kepada dia karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Apalagi kalau misalnya dia kira bahwa itu barang dia, ternyata salah ambil dia, ini lebih nggak boleh lagi ditegakkan hukum had kepada dia. Nah, qisas juga seperti itu. Banyak para ulama mengatakan kalau ayah membunuh anaknya, dia tidak boleh dikisos. Beda anak dengan kalau anak membunuh ayah.
Ini beda. Kalau ayah yang bunuh anak karena anak itu asal dari ayah itu asalnya anak, banyak ulama mengatakan tidak ditegakkan qisas. Atau pembunuhannya itu tidak sengaja, dia tonjok pakai tangan, mati yang ditonjok. Ini dalam Islam, orang yang melakukan pembunuhan seperti itu tidak ditegakkan hukum qisas kepadanya, karena dia pada asalnya disebut jenis pembunuhannya itu adalah syibhul amd, mirip dengan sengaja. Dia menggunakan alat yang tidak biasa membunuh. Beda kalau menggunakan parang, menggunakan tombak, itu alat yang biasa membunuh. Tapi kalau dengan tangan atau dengan kayu, bukan balo-balo yang besar, kayu biasa aja, yang kalau pukul orang pasti paling benjol aja biasanya, ternyata mati yang dipukul misalnya, ini tidak ditegakkan qisas padanya, tapi wajib bayar diat misalnya. Nah, semua hal ini kata Syekh sudah dirinci dalam kitab-kitab fikih, yang intinya kembali pada kaidah yang sedang kita bahas ini, bahwa hukum sesuatu itu tidak akan sempurna sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Walihada kata Syekh, kesimpulannya oleh karena ini, idza fasadatil ibadatu wal muawil muamalatu au ghairuha minal uqud wal fusukh, apabila sebuah ibadah itu dihukumi tidak sah, fasid, ataupun muamalah dihukumi tidak sah atau akad apapun, maka pasti tidak keluar dari dua hal yang disebutkan dalam kaidah ini. Mungkin syarat-syaratnya yang tidak terpenuhi, atau ada penghalang-penghalangnya sehingga akad itu tidak bisa dihukumi sah dalam agama kita. Nah, ini apa yang dipaparkan oleh Syekh tentang kaidah ini. Jadi kesimpulannya, kaidah sangat penting. Dengan ini kita tidak akan bermudah-mudahan mengkafirkan seseorang, menghukumi seseorang dia kekal di neraka atau tidak, karena kita nggak tahu apa syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Dengan kaidah ini para ulama berat untuk mentayin orang dalam hukum. Beda dengan menghukumi amalan, mengatakan siapa yang berdoa kepada orang mati maka dia musyrik, melakukan perbuatan kesyirikan. Itu jelas perbuatannya, dalilnya jelas yang menghukumi tentang masalah itu. Adapun menghukumi orangnya, ini kembali pada kaidah ini, harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Ini kaidah dalam manhaj salaf juga, dalam dakwah kita, sehingga termasuk kebohongan adalah apa yang diarahkan kepada dakwah salafiyah, katanya mudah mengkafirkan selain golongannya, itu tuduhan bohong. Mudah menumpahkan darah, itu semua kadzab, dusta. Tidak pernah ulama mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan oleh para ulama seperti yang kita jelaskan pada malam hari ini, yaitu kaidah ini, kita berat untuk menetapkan hukum kepada sesuatu dan sangat berhati-hati, karena kaidah ini harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Sehingga dalam vonis-vonis itu, dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sembarang orang boleh melakukannya. Harus orang-orang yang berilmu. Nah, dan yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh orang yang bodoh, yang baru belajar, sosok menghukumi orang terutama. Nah, kesimpulannya saya sebutkan beberapa kesimpulan bahasa Indonesia dari kaidah ini. Yang pertama, termasuk salah satu kaidah agung dalam agama ini adalah segala sesuatu tidak akan sempurna atau tidak akan sah sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalangnya. Dengan penjelasan yang telah kami paparkan tadi dari perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kaidah ini adalah jawaban atas keberadaan dalil-dalil ancaman atau janji dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Maksudnya dengan kita mempelajari kaidah ini, kita tidak akan bingung ketika berhadapan dengan dalil-dalil seperti itu. Juga kita tidak akan bingung ketika ditanya tentang dalil-dalil seperti itu. Yaitu misalnya tadi,
ada orang yang beri minum anjing katanya masuk surga. Ini pasti terpenuhi syaratnya kalau sudah divonis seperti itu. Dan hilang penghalang-penghalangnya, antara syaratnya adalah dia orang yang bertauhid pasti melakukan itu. Kalau yang tidak bertauhid, gak mungkin masuk surga. Allah jelas-jelas mengatakan, siapa yang musyrik, dia haram untuk masuk surga. Ya, semua dalil-dalil janji seperti itu. Demikian pula ancaman dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kita katakan ini ancaman akan terwujud jika terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Di antara contoh kaidah ini adalah ibadah salat yang dilakukan oleh seseorang tidak akan dianggap sebagai salat yang syar'i sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Nah, tadi kita sedikit contohkan. Dan sudah kita rinci pembahasan tentang syarat-syarat sahnya salat, rukun-rukunnya di kajian-kajian fikih yang kita adakan. Setiap muamalah tidak akan sah sampai dipenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Setiap ibadah atau muamalah yang tidak sah, maka kembalinya pada kaidah ini mungkin ada syarat yang tidak terpenuhi atau ada penghalang sehingga ibadah atau muamalah itu tidak sah. Nah, sekali lagi ini kaidah besar, termasuk kaidah yang sangat penting dalam agama kita, bukan kaidah fikih, ini kaidah dasar. Makanya disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di sini. Kitabnya bukan kitab yang kita bacakan ini bukan khusus kaidah fikih, tapi kaidah-kaidah pokok dalam agama kita. Sampai situ selesai pembahasan kaidah ke-8. Kita lanjut kaidah ke-9. Masih ada waktu 4 menit. Kita baca kaidahnya aja. Kaidah besar juga. Nanti kita lanjutkan penjelasan rincinya pada malam Kamis. Ya. Kaidah ke-9 sebenarnya bahasa Arabnya ringkas banget. Al-adatu muhakkamah. Tapi saya terjemahkan, ikuti penyebutan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Adat atau kebiasaan masyarakat bisa dijadikan patokan hukum, tapi pada hukum-hukum yang tidak ada ketentuan khususnya dalam syariat. Kalau sudah ada ketentuan khususnya, nggak boleh dipakai adat situ. Ini salah satu qawaidul kubra, kaidah-kaidah besar dalam agama kita, ditunjukkan oleh beberapa dalil dalam ayat ataupun hadis tentang sebagian masalah itu syariat mengembalikannya kepada kebiasaan masyarakat, kebiasaan orang yang terkena masalah itu. Misalnya wanita yang menikah tanpa disebutkan maharnya pada saat akad, pihak wanita juga mempelai wanitanya tidak menyebutkan berapa dia minta mahar. Akad, dukhul, bahkan sudah punya anak, gak ketahuan berapa maharnya. Ini dikembalikan kepada mahar orang-orang tempat tinggalnya wanita itu, atau mahar kerabat-kerabatnya, dikembalikan kepada adat istilahnya. Nah, seorang wanita misalnya diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakit namanya istihadah, yaitu darah keluar terus. Kalau dia sudah punya kebiasaan haid sebelum dia istihadah itu, maka dia kembali kepada kebiasaannya itu. Misalnya setiap tanggal 3 sampai tanggal 10 dia haid tiap bulan. Ketika istihadah kan setiap hari, bahkan setiap detik mungkin darah keluar terus, sehingga tidak bisa dibedakan mana haid, mana yang bukan haid. Maka dia kembali kepada kebiasaannya. Dalam ukuran nafkah misalnya, berapa suami memberikan uang nafkah kepada istrinya, uang makan, pakaian, tempat tinggal, itu tidak ada ketentuan khususnya dalam syariat. Syariat cuma memerintahkan untuk menafkahi mereka tanpa membatasi 1 juta, 2 juta atau 3 juta, sehingga dikembalikan kepada kebiasaan, adat
masyarakat tempat tinggal suami istri tersebut. Kita berulang-ulang kita sebutkan masalah ini bahwa yang tinggal di kota beda dengan yang tinggal di desa. Antara satu kota dengan kota lain beda. Antara Sangatta dengan Samarinda aja beda. Lebih mahal di Sangatta makanan daripada Samarinda misalnya. Nah, itu sudah berbeda itu nafkahnya. Nah, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan selesai sekali pertemuan juga membahas kaidah ini. Agak panjang sebenarnya bahasa Abdurrahman bin Nasir Sa'di karena sudah masuk waktu salat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pemahaman yang baik dalam memahami agama kita yang mulia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.